Hai sobat, apa kabar hari ini? Apa sobat pernah mendengar tentang cabin fever? Simak informasi berikut ini ya. Cabin fever adalah istilah untuk menggambarkan berbagai perasaan-perasaan negatif akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah atau tempat tertentu. Kondisi ini rentan terjadi selama kebijakan stay at home yang ditetapkan pemerintah dan WHO. Untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, orang yang mengalami cabin fever akan merasakan sedih, bosan, gelisah, mudah tersinggung, dan beragam perasaan negatif lainnya akibat terlalu lama diam di suatu tempat dan terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Cabin fever memang tidak termasuk dalam gangguan psikologis, tetapi bukan berarti kondisi ini tidak nyata. Gejala yang muncul pada cabin fever benar-benar nyata, hingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala cabin fever yang dialami setiap orang pun berbeda-beda. Perasaan negatif yang muncul umumnya tidak hanya sesaat, melainkan berlangsung cukup lama hingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang yang mengalaminya. Kenali gejala cabin fever yang patut sobat waspadai. Dari gejala fisik, biasanya sobat merasa sering lemas atau kurang energi, sulit berkonsentrasi dan berpikir, mengalami gangguan tidur, kerap mengidam makanan atau justru tidak nafsu makan, bahkan sampai mengalami kenaikan atau penurunan berat badan. Sedangkan dari sisi psikologis, sobat akan mengalami emosi yang up and down. Semisal, sobat merasa sangat sedih, gelisah, dan putus asa, bahkan sampai mudah marah dan tersinggung, yang membuat sobat tidak mampu mengendalikan emosi dan stres. Ini nih, tips yang bisa kami bagi untuk sobat yang kiranya mengalami gejala cabin fever. Yang pertama, hirup udara segar dari teras rumah. Untuk mencegah dan mengatasi rasa jenuh karena harus di rumah saja selama pandemi, Anda dapat keluar di depan rumah atau duduk-duduk di teras untuk sekedar menghirup udara segar, berjemur sinar matahari pagi, bersantai, atau melihat kondisi-kondisi sekitar. Kemudian, sobat bisa membuat rutinitas harian. Meski sedang beraktivitas di rumah, sobat harus tetap mengatur jadwal dan rutinitas harian. Sobat bisa mulai dengan menyusun jadwal untuk bekerja, belajar, atau melakukan aktivitas lainnya agar rutinitas Anda sehari-hari tetap teratur. Cara ini akan membuat Anda tetap produktif dan terhindar dari cabin fever. Tips selanjutnya, sobat wajib menjaga komunikasi dengan orang lain. Tetaplah rutin untuk mengobrol lewat telepon atau bertatap muka di video call dengan teman, kekasih, atau keluarga yang tidak tinggal serumah dengan Anda. Tetap menjaga komunikasi di tengah pandemi ini akan membuat Anda merasa tidak sendirian, sehingga Anda juga dapat terhindar dari cabin fever. Makanan yang dikonsumsi juga tidak terlepas sebagai cara antisipasi pencegahan cabin fever. Salah satu gejala cabin fever yang perlu Anda waspadai adalah mengidam makanan. Hal ini bisa berujung pada kelebihan berat badan atau bahkan obesitas. Bila Anda terus-terusan menuruti dorongan ini dengan mengonsumsi makanan yang tidak sehat, hanya untuk memuaskan keinginan dan memanjakan lidah. Tetap terapkan pola makan yang sehat dan makanan yang bergizi, sehingga tubuh Anda mendapatkan nutrisi yang cukup. Dengan begitu, kesehatan Anda akan tetap terjaga dan sistem imunitas tubuh Anda juga akan lebih kuat untuk melawan kuman penyakit termasuk virus corona. Yang terakhir, jangan lupa sobat untuk tetap berolahraga. Pastikan sobat rutin berolahraga walaupun hanya di dalam rumah, supaya tubuh Anda dan pikiran Anda juga tetap sehat. Ada banyak pilihan olahraga di rumah yang bisa Anda lakukan. Lakukan olahraga secara teratur minimal 30 menit sehari ya. Jika Anda kesulitan untuk berolahraga dan membutuhkan bimbingan, ada banyak tutorial olahraga yang tersedia secara online kok. Selama berada di rumah, sobat bisa pergunakan waktu untuk mengembangkan kemampuan atau dengan belajar hal-hal baru. Sobat juga bisa menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Dan yang paling penting, hal ini dapat mempererat hubungan dengan keluarga.
Jika sobat merasakan gejala cabin fever yang parah atau tidak kunjung pulih, walaupun sobat sudah melakukan cara-cara di atas, cobalah berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog dengan memanfaatkan fasilitas konsultasi online. Semoga selalu diberi kesehatan ya sobat, semangat!